Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa mau belajar. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, marilah kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan subtema Kisah Keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Sebelum pembelajaran dimulai, akan Bu Guru bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu 1. Setelah siswa mempelajari tentang keteladanan Nabi Ayub alaihi salam, diharapkan siswa mampu 1. Mampu meyakini kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. 2. Mampu menunjukkan sikap keteladanan Nabi Ayub alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mampu menjelaskan sikap sabar Nabi Ayub alaihi salam. 4. Mampu menjelaskan sikap dermawan Nabi Ayub alaihi salam. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca sholawat Nabi bersama-sama dengan memperhatikan video berikut ini. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam
anak-anak semuanya, semoga dengan membaca sholawat kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Nabi Ayub alaihi salam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihi salam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu.
Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh, dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung, karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, mengikatnya lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahmah dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahmah sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian tentang video tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dari video tersebut dapat kami simpulkan bahwa Nabi Ayub adalah terkenal sabar dan dermawan. Dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub alaihissalam memiliki istri yang bernama Rahmah. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya yang banyak hari demi hari habis. Sehingga jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak pernah mengemis. Imannya tidak tergoyahkan oleh setan. Karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Dan harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia karena Allah. Karena imannya yang kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan bahwa kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Nabi Ayub alaihissalam, baik ketika kaya raya atau ketika miskin, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur, bahkan ketika jatuh miskin, harta yang ada selalu ia berikan atau ia sedekahkan kepada fakir miskin. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya, orang yang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit. Apa saja penyakit kulit Nabi Ayub alaihissalam?
ada bisul, panas, dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian. Karena masyarakat atau penduduk takut tertular penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Setelah itu juga putra-putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam lupa beribadah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub selalu berdoa. Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya itu lekas sembuh. Dan doa Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengarkan, memperhatikan penjelasan guru, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Ada apa tidak? Ada, Bu. Sudah jelas? Sudah. Baiklah, kalau memang sudah jelas, Bu Guru akan memberikan beberapa soal yang nanti dijawab melalui kelompok masing-masing. Kelompok pertama yaitu kelompok Sunan Kalijaga yang beranggotakan Danendra, Nanda Trimahmawati, Dwi Yuda Alfiana. Kelompok 2 yaitu kelompok Sunan Kudus beranggotakan Doni Erlambang, Kartika, dan Dodi. Jawaban ini nanti dijawab dan saya Bu Guru beri waktu 10 menit. Baiklah, kalau sudah selesai, Ibu akan menunjuk perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang berani menjawab? Saya, Bu. Pertanyaan nomor 1. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nomor 2. Sebutkan contoh sikap sabar dari Nabi Ayub alaihissalam. 1. Tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun mengalami berbagai cobaan. 2. Tetap bersyukur walaupun jatuh miskin. Nomor 3. Di antara pernyataan berikut, manakah yang merupakan perwujudan sikap dermawan Nabi Ayub alaihissalam? 1. Suka menolong fakir. Menolong fakir dan miskin. 2. Selalu bersedekah walaupun jatuh miskin. Ya. Selanjutnya, kelompok 2 yang akan diwakili oleh Danendra. Dipersilakan. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nomor 2, sebutkan 2 contoh sikap sabar dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tetap bersyukur walaupun jatuh miskin. Selanjutnya nomor 3. Di antara pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan perwujudan sikap dermawan Nabi Ayub alaihissalam?
1. Selalu bersedekah walaupun pada kondisi miskin. Nomor 2, suka menolong fakir dan miskin. Ya. Semuanya, apakah jawaban dari masing-masing kelompok itu sudah benar menurut anak-anak? Sudah, Ya, kalau sudah, baiklah. Karena waktunya sudah cukup, pembelajaran ini guru simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang kaya raya, tetapi beliau tidak sombong. Beliau memiliki kedermawanan kepada fakir miskin. Beliau tetap bersedekah di saat jatuh miskin. Nabi Ayub alaihissalam juga memiliki sikap yang sabar dalam menghadapi cobaan dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya perlu dicek kembali peralatan anak-anak yang anak-anak bawa, kemudian kebersihan tetap dijaga, bersihkan sampah-sampah yang masih ada di samping kanan kiri anak-anak semuanya. Sudah? sudah, Bu. Ya, kalau sudah, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Amantu billah. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.